Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Assalamualaikum, Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kak. Assalamualaikum, Ustazah. Jazakillah khair untuk ilmunya. Insya Allah, semoga Allah mudahkan saya bisa mengamalkan ilmu dari Ustazah. Amin. Amin. Ustazah, maaf, saya mau bertanya ini. Ya. Pada kita kedua, alhamdulillah, ada yang kakaknya ini usia 5 tahun dan adiknya ini udah 2 tahun 2 bulan. Yang tadi Ustazah sampaikan kan ada terkait dari lingkungan rumah dan dari rumah sendiri dan lingkungan sekitar ya Ustazah. Nah, kondisi saya ini kan saya bersebelahan dengan orang tua saya, sama orang tua saya, dan kedua tuh orang tua kami itu memang memiliki kebiasaan tuh yang memang ada kebiasaan yang kurang baiknya gitu saja. Terakhir orang tua kami masih sering cekcok, sering berantem, dan itu saya dalam keadaan di rumah saya, rumah ibu saya itu, gitu kan. Alhamdulillah Allah kasih kami taufik untuk saya dan suami. Alhamdulillah kami dikasih sakinah ya, alhamdulillah saja. Jadi kami alhamdulillah belum pernah berantem gitu. Lagi lepas anak-anak saja, cuman ya itu karena ngelihat orang tua saya gitu, dan saya pun juga memang punya sifat yang keras juga sebenarnya, dan mengikuti karakter ayah saya yang memang keras gitu saja. Seringkali juga anak-anak saya kalau misalkan sayanya sudah tidak bisa mengontrol emosi suka marah gitu saya sama anak-anak gitu saja. Cuman alhamdulillahnya suami juga sering menasihati saya gitu, saya sabar gitu kan, saya menasihati, dan kalau misalkan kalau udah capek tuh suruh istirahat gitu, karena memang sering kali yang memicu emosi itu karena saya itu capek gitu saja, atau dalam keadaan yang memang tidak sakit. Nah gitu saja. Nah yang saya pertanyakan, karena memang saya tahu gitu saja ada sifat-sifat buruk dari saya dan keluarga besar saya gitu. Bagaimana ya Ustazah, apakah baiknya saya tetap tinggal di sini? Karena memang orang tua saya meminta untuk saya tinggal di sini sebelah. Tapi berdua gitu sama suami inginnya kami pindah gitu saja untuk mendapatkan lingkungan yang lebih baik lagi. Berharap gitu kan, Allah berdoa semoga dengan itu dapat sekolah yang lebih baik lagi, karena di sini pun juga lingkungan untuk sekolah sunnahnya tuh saya susah sekali saja, jauh-jauh sekali gitu untuk mendapatkan sekolah yang sevisi dengan kami gitu saja. Yang sekarang pun sekolahnya sekolah Islam gitu, yang masih ada campur dengan nyanyian dan segala macam gitu. Jadi kami juga Masya Allah bilang gitu Ustazah. Nah, mau pencerahan Ustazah, bagaimana, apakah saya perlu gitu untuk mempercepat gitu kami memindahkan pindah gitu kan, untuk memperbaiki lingkungan buat anak-anak kami gitu, untuk mempersiapkan juga pendidikan mereka gitu Ustazah. Kira-kira untuk jawabannya. Oke. Baik Kak Anissa, jazakillah khair. Barakallahu fiki wa barakallahu fi hayatiki wa barakallahu fi dzurriyyatiki wa ahlik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk keluarga Kak Anissa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk anak keturunannya. Masya Allah. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, setiap kehidupan itu pasti ada ujian. Setiap kehidupan. Ada yang diuji dalam rumah tangganya, ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan tetangganya. Dan Masya Allah, Kak Anissa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan itu harus disyukuri. Suami ya seorang yang sabar misalnya, dan itu harus disyukuri, belum pernah bertengkar, itu Masya Allah ya. Tapi di sisi lain diberikan ujian oleh Allah orang tua yang mohon maaf masih suka bertengkar dengan pasangannya. Itu ujian. Bagaimana kita bersikap ya? Kita sebagai seorang anak perlu juga untuk ngobrol bareng dengan orang tua. Dan tentunya
Sebelum kita ngobrol dengan orang tua, kita sholat minta sama Allah untuk melembutkan hati orang tua kita. Untuk melembutkan hati orang tua kita. Agar Allah bukakan pintu hidayah untuk kedua orang tua kita. Jadi ini kaidah ketika kita mau menasehati sesama itu, teman-teman, maka di antara kaidahnya kita banyak-banyak minta sama Allah agar Allah bukakan pintu hati orang yang akan kita berikan nasihat. Ya. Setelah kita minta sama Allah dengan sebuah doa agar Allah melembutkan hati orang tua kita, baru kita ajak ngobrol bareng. Jadi antara obrolannya begini. Ibu, Nek, usia sudah tidak lagi muda, Nek. Itu sudah punya cucu ini. Tuh Masya Allah. Apa sih yang nenek dan kakek tuh ributkan gitu ya. Dan itu hampir mungkin setiap hari diributkan tuh apa? Kami tuh sedih melihat kakek nenek bertengkar. Padahal ya sudah lansia misalnya. Dan itu juga dilihat oleh cucu-cucunya. Cobalah kita ngobrol. Ngobrol bareng. Dari hati ke hati. Sesuatu yang disampaikan dari hati itu sampai ke hati. Ya. Nah, oke. Sudah. Dan yang kedua. Tadi ya. Bingung mau cari sekolah di mana. Maka saran saya. Istikharah. Minta sama Allah. Berdoa oke. Dan minta sama Allah. Sholat istikharah. Sholat istikharah tuh bukan hanya teman-teman lakukan sebelum teman-teman menikah ya. Termasuk diantaranya juga ketika kita memilih saya pindah apa enggak gitu. Di satu sisi lain kita melihat sendiri bahwa lingkungan di tempat kita itu nggak baik gitu. Tapi kita nggak tahu mana yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu adanya sholat istikharah. Kemudian yang ketiga, solusi yang ketiga ya, Mbak atau Kak Anissa, sering-sering ngobrol sama suami. Ya ngobrol. Ya itu balik lagi yang namanya rumah tangga tuh di antara aktivitasnya tuh ngobrol sebenarnya teman-teman. Ngobrol bareng sama pasangan. Ngobrol ya dari hati ke hati, terutama kalau anak-anak sudah istirahat, kita ngobrol. Gimana ya sebaiknya ya suamiku bulan jiwa ini ya begini-begini, anak-anak kita suka melihat, suka marah-marah nggak jelas, lihat neneknya begini, sekolah juga di sini, sekolah sunnah juga jauh begini. Baiknya gimana? Dan kita sebagai seorang istri, di mana istri itu kan yang dipimpin, yang memimpin qawam kita dalam keluarga kan suami. Maka kita sebagai seorang yang dipimpin wajib hukumnya mentaati para pemimpin kita, termasuk di dalamnya suami kita. Selagi keputusannya tidak bertentangan dengan syariat, maka kita pun wajib mengikuti pendapat suami kita atau mengikuti apa yang mereka putuskan. Ya, jadi kalau misalnya suami memutuskan, ya udah dek kita pindah aja ya dek, ini insya Allah demi menyelamatkan kehidupan anak-anak misalnya. Ya udah, Bismillah kita pindah. Ya. Itu apa yang para suami kita sarankan. Selagi itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita sebagai istri, sebagai seorang ibu, wajib untuk mengikutinya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan solusi yang terbaik untuk keluarga Kak Anissa, dan semoga Allah melembutkan kedua orang tua Kak Anissa. Wallahu Taala a'lam. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.